Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, berkah, hidayah serta inayahnya, sehingga kami dari kelompok 4 dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul jenis-jenis paragraf. Penyusunan makalah ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia di Prodi Teknik Informatika dan Arsitektur Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah. Untuk makalah Bahasa Indonesia jenis-jenis paragraf akan dibawakan oleh Ahmad Rohim, Eko Haris Bagio, Fajar Putra Pamungkas, Muhammad Sufyan, dan Samaida Advan Jadid. Jenis-jenis paragraf. Pengertian dari paragraf. Paragraf merupakan bagian karangan atau tulisan yang membentuk satu kesatuan pikiran, ide, atau gagasan. Paragraf merupakan suatu kumpulan dari kesatuan pikiran yang kedudukannya lebih tinggi dan lebih luas dari kalimat. Atau dapat diartikan, paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat serta berisikan informasi dari penulis untuk pembaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan pikiran penjelas sebagai pendukungnya. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang berhubungan antara satu dengan yang lain dalam suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah informasi. Jenis-jenis paragraf. Ada 5 jenis paragraf. Yang pertama, paragraf eksposisi. Yang kedua, paragraf deskripsi. Yang ketiga, paragraf persuasi. Yang keempat, paragraf argumentasi. Dan yang kelima adalah paragraf narasi. Ciri-ciri dari paragraf eksposisi. Menurut Suladi 201467, ciri-ciri paragraf eksposisi antara lain: yang pertama, berusaha menjelaskan sesuatu. Yang kedua, gaya tulisan bersifat informatif. Dan yang ketiga, fakta dipakai sebagai alat kontribusi dan mengkonkretkan informasi. Sedangkan menurut Kosasih 2008-106 berpendapat bahwa paragraf eksposisi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, penjelasannya bersifat informatif. Yang kedua, pembahasan masalah bersifat objektif. Yang ketiga, tidak mempengaruhi pembaca. Yang keempat, penjelasan dinyatakan dengan bukti yang konkret atau tidak mengada-ngada. Dan yang kelima, pembahasannya bersifat logis dan sistematis. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri paragraf eksposisi antara lain bersifat informatif, terdapat fakta yang menguatkan, serta masalah yang ada dibahas secara objektif. Pengertian dari paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi atau paparan adalah paragraf yang memajankan, menjelaskan, atau menginformasikan suatu hal untuk menambah pengetahuan atau pemahaman pembaca. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf eksposisi dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, ataupun pengalaman. Jadi, paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan atau menginformasikan sesuatu untuk menambah pengetahuan pembaca dan bersifat ilmiah atau non-fiksi yang bersumber dari penelitian, pengamatan, atau pengalaman. Cara untuk membuat paragraf eksposisi. Ada 4 cara untuk membuat paragraf eksposisi. Yang pertama, menentukan topik.
yakni suatu hal yang memerlukan pemecahan masalah atau sesuatu yang mengandung problematika di masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan bahan dan data untuk memperkuat argumen, baik dengan menggunakan atau membaca surat kabar, majalah, buku, ataupun media internet. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan yang berkenan dengan topik yang akan kita tulis, yang mencakup tesis, argumen, dan penegasan atau kesimpulan. Yang keempat, mengembangkan tulisan sesuai dengan kerangka yang telah kita buat. Paragraf deskripsi. Pengertian dari paragraf deskripsi adalah paragraf yang melukiskan suatu objek, tempat, atau peristiwa dengan seterang-terangnya kepada seorang pembaca. Melalui paragraf deskripsi, pembaca seolah-olah diajak penulis untuk merasakan apa yang tertulis, karena penulis melibatkan hampir segenap panca indera di dalam tulisannya. Dapat disimpulkan bahwa paragraf deskripsi merupakan paragraf yang menggambarkan suatu objek, tempat, dan peristiwa dengan seterang-terangnya kepada seorang pembaca. Kemudian ciri-ciri dari paragraf deskripsi, yaitu yang pertama, isinya menggambarkan suatu benda, tempat, makhluk hidup, atau sesama tertentu. Kemudian yang kedua, penggambaran dilakukan dengan panca indera, di antaranya indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, atau indera perabaan. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang membaca atau yang diceritakan ikut merasakan dan melihat sendiri objek yang dimaksud. Kemudian cara dari pembuatan paragraf deskripsi, yaitu dengan menggambarkan sesuatu sedemikian rupa sehingga pembaca dibuat mampu seolah merasakannya, melihat, mendengar, atau mengalami sebagaimana dipersepsi oleh panca indera. Karena dilandaskan pada panca indera, deskripsi sangat mengandalkan pencitraan konkret dan rincian atau spesifikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa menulis teks deskripsi adalah proses menggambarkan objek, terutama objek yang jauh dan tidak bisa dihadirkan secara langsung. Oleh karena objek dari teks deskripsi berupa objek realita. Paragraf persuasi. Pengertian dari paragraf persuasi. Paragraf persuasi atau ajakan adalah paragraf yang berisi unsur ajakan, himbauan, bujukan, atau saran kepada pembaca. Persuasi mengutamakan emosi atau perasaan pembaca, sedangkan sasaran argumentasi menitik beratkan pada logika pembaca. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Artinya, jika ingin tujuan tercapai, penulis harus mampu menyampaikan bukti persuasi bertujuan agar pembaca terbujuk. Lalu dari ciri-ciri paragraf persuasi, yang pertama, harus menimbulkan kepercayaan pendengar dan pembacanya. Yang kedua, bertolak atas pendidikan bahwa pikiran manusia dapat diubah. Yang ketiga, menciptakan persesuaian melalui kepercayaan antara penulis dan pembaca. Yang keempat, menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan tujuan tercapai. Yang terakhir, harus ada fakta dan data yang mendukung. Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri paragraf persuasi adalah mengungkapkan ide atau gagasan, bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, dan disertai dengan fakta untuk mendukung gagasan. Lalu selanjutnya, bagaimana cara membuat paragraf persuasi? Yang pertama, menentukan topik dan tujuan dalam paragraf persuasi. Yang kedua, membuat kerangka paragraf persuasi. Yang ketiga, mengumpulkan bahan untuk paragraf persuasi. Yang keempat, menarik kesimpulan dari paragraf persuasi. Dan yang terakhir, menutup paragraf persuasi. Terima kasih atas waktunya. Untuk jenis-jenis paragraf yang keempat, yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah bahasan paragraf yang berisi pembuktian atau pembahasan atas pendapat penulis tentang suatu hal. Dalam paragraf argumentasi, berusaha meyakinkan pembaca dengan menyertakan bukti atau fakta pada paragraf tersebut. Jadi, paragraf argumentasi adalah bahasan atau paragraf yang berisi pendapat penulis tentang suatu hal yang disertai dengan bukti atau fakta penjelasan. Contohnya, alasan yang kuat dalam pembuatan paragraf tersebut dengan maksud agar pembaca bisa terpenuhi. Yang selanjutnya, ada ciri-ciri paragrafnya. Yang pertama, paragraf argumentasi itu harus mengandung bukti dan kebenaran yang asli atau fakta. Yang kedua, mempunyai alasan yang kuat, ya.
Yang ketiga, menggunakan bahasa yang denotatif. Yang keempat, analisis rasional atau berdasarkan fakta atau asli untuk kebenarannya. Yang kelima, unsur subjektif dan emosional sangat dibatasi atau sedapat mungkin tidak ada. Berdasarkan ciri-ciri di atas, dapat disimpulkan paragraf argumentasi memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat pernyataan atas suatu pendapat. Yang kedua, menyertakan alasan atau meyakinkan orang lain mengenai pendapat yang disampaikan. Ketiga, mengandung bukti kebenaran berupa data dan fakta pendukung yang relevan. Keempat, analisis dilakukan berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Yang selanjutnya, cara membuat paragraf argumentasi, ya. Untuk cara-cara pembuatan paragraf argumentasi, kita bisa ya melihat di samping kita, yaitu dengan cara yang pertama, menentukan topik. Menentukan topik, biasanya topiknya yang dipilih bisa 1 sampai 10 tema, ya. Nah, kenapa kita memilih 1 sampai 10 tema? Seumpama kita membuat atau memilih satu tema, oh, temanya terlalu sulit, kita bisa memilih yang lainnya. Kok yang lain sulit, bisa memilih yang lainnya. Paragraf narasi. Pengertian paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi kisahan, cerita rekaan, atau cerita pengalaman. Cerita dijalin dalam urutan waktu peristiwa dan tokoh, baik manusia maupun benda yang dimanusiakan, yang menjadi sorotan kisah penulisnya. Jadi, paragraf narasi merupakan paragraf fiksi atau non-fiksi yang berisi kisahan, rekaan, atau pengalaman berdasarkan pengembangannya dari waktu ke waktu, sehingga seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Ciri-ciri paragraf narasi. Ciri utama paragraf narasi adalah gerak atau perubahan dari keadaan suatu waktu menjadi keadaan yang lain pada waktu berikutnya melalui peristiwa-peristiwa yang berangkaian. Ciri-ciri paragraf narasi yaitu perubahan keadaan dari suatu waktu menjadi keadaan lain atau yang disebut konflik. Mementingkan urutan waktu secara kronologis. Ada tokoh yang diceritakan atau tulisan itu berisi cerita tentang kehidupan makhluk hidup. Boleh merupakan kehidupan nyata, imajinasi, dan boleh gabungan keduanya. Dan cerita itu memiliki nilai keindahan, baik keindahan isinya maupun dalam penyajiannya. Cara membuat paragraf narasi. Komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam membuat paragraf narasi meliputi 1. Pelaku cerita. 2. Jalan cerita secara kronologis atau sorot balik. 3. Latar tempat kejadian dan waktu terjadinya. Dan 4. Keselarasan peristiwa. Selanjutnya, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menulis paragraf narasi meliputi menentukan tema, membuat garis besar cerita ke dalam bagian awal, perkembangan dan akhir cerita, menyusun tokoh, selanjutnya latar dan sudut pandang, menyusun kerangka paragraf, merangkai kata-kata dalam bentuk kalimat, dan terakhir menulis kalimat ke dalam paragraf. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai jenis-jenis paragraf dari kami kelompok 4. Apabila masih ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.